Sobat Sixteen Berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi kita dalam ngobrol-ngobrol dengan para siswa berprestasi. Hari ini acara kita akan diisi oleh para pemenang bulan bahasa yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah nih di depan kita nih sudah hadir wajah-wajah cantik, ganteng dari para juara ya. Ada juara singing contest bernyanyi, ada juara poster digital, ada juga juara storytelling ya, juara mendongeng. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, perkenalin nama aku Sheryl dari kelas 12H. Perkenalkan semuanya, nama saya Fahrizal dari 12H. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Regina Ardin dari kelas 11L. Oh iya, ada 11, ada kelas 12. Alhamdulillah. Ini wajah-wajah para pemenang ya, wajah-wajah sungguh cerah seperti secerah prestasinya. Ya, yang pertama Sheryl dan yang lain-lain nih, gimana perasaan kalian nih udah jadi juara? Mungkin bukan yang pertama atau yang pertama, silakan. Pengalamannya gimana, perasaannya nih jadi juara? Kalau untuk aku sendiri sih, jujur aku senang karena baru sekarang aku ngerasain juara 1. Terus juga lebih ngerasa percaya diri dan gimana ya, pokoknya lebih berkembang gitu sebelum di lomba-lomba sebelumnya. Oke, Sheryl tuh kan udah sering nyanyi ya, Sheryl ya, dari kelas 10 Ibu lihat talent, sudah melihat muncul kelihatan talentanya ketika MPLS, makanya langsung Ibu minta untuk menyanyi, dan makin hari kelihatannya makin itu ya, makin terasah, makin betul. matang ya. Siapa tuh ke depan udah jadi artis apa ya? Amin. Oke, Pak Rizal gimana nih perasaannya? Pertama kali ikut lomba ya, langsung menang gitu loh. Gimana nih perasaannya? Ya jujur seneng sih Bu, karena ini juga pertama kali ikut lomba poster ya, walaupun saya emang minat juga kayak bikin poster, lalu kayak di bidang editing sosial media gitu saya sangat tertarik lah. Oke. Saya juga, kamu tuh suka itu ya, IT ya? Ya, saya juga waktu beberapa kelas 10 gitu ikut eskul IT, sempat aktif juga, cuma sekarang udah jarang lagi Bu. Sekarang aktifnya di podcast. Oh, podcast. Ya. Pasti Bra juga ya. Iya Bu. Multi talent. Ya, Raisa gimana nih perasaannya? Tahun lalu ikut debat, juara debat, sekarang ganti jalur, mencoba hal baru tampaknya ya, nyoba beda banget. Tapi tampaknya penjiwaannya bagus loh Raisa waktu itu waktu lomba. Terus ini juga vocabulary dan conversationnya bagus Inggrisnya. Gimana nih perasaannya? Perasaan aku pastinya senang dan juga gak nyangka, karena kan seperti yang udah dijelasin, basic aku tuh bukan di dongeng yang harus ceria, tapi aku dari awalnya debat yang mungkin cukup serius, terus harus pindah ke dongeng yang aku harus lebih ekspresif lagi. Pastinya itu tantangan baru buat aku, dan alhamdulillahnya menang, jadi pasti pengalaman yang sangat baik buat aku. Ya luar biasa ya, mencoba hal baru dan langsung menang. Wah, mantap sekali. Terus gimana nih persiapan kamu untuk ikut lomba ini? Untuk sebelumnya persiapannya tuh kebetulan aku tuh baru daftar H-1 lomba, jadi benar-benar mendadak banget, dan itu pun siang hari, aku baru sempat latihan tuh malam-malam. Jadi hanya 1 hari ya Allah. 1 hari untuk mencari teks, untuk menghafalkan, jadi benar-benar waktu yang sangat singkat untuk lomba. Jadi karena teksnya sebenarnya jika diperhatiin gak begitu panjang, tapi aku mau menunjukkan bagaimana dongeng itu bisa dinikmati walaupun tidak panjang, tapi dinikmatinya seru dan menarik. Semua bisa orang hidup bisa. Ya ceritanya. Betul. Ya. Betul. Ibu lihat juga kamu ada propertinya, kemudian ada soundnya juga. Betul. Itu bikin menambah daya tarik ya dongengnya. Pak Fahrizal gimana sih persiapannya kamu ketika mau ikut lomba ini? Kalau untuk saya sendiri persiapannya paling ya, karena udah dikasih tahu juga sebelumnya untuk lomba ini tuh pakai aplikasinya Canva ya, softwarenya. Jadi saya cuma nyiapin kayak beberapa elemen aja, sama saya tuh mikirin konsepnya mau kayak gimana supaya saya bisa nanti di hari H itu dalam waktu 1 jam bisa selesai poster itu gitu. Jadi ngedadak ya, bikinnya di saat di tempat, bukan bikin di rumah sebelumnya ya? Iya, jadi lomba ini tuh sistemnya di waktu 1 jam di hari H. Itu tuh nggak bisa buka aplikasi lain, jadi emang harus benar-benar fokus 1 jam ngerjain poster itu. Jadi kamu mulai nyari konsepnya itu sebelumnya atau ngedadak saat itu? Jadi kan ada konsep, ada desain ya kalau di poster. Kalau untuk konsepnya sendiri saya nyiapin sebelum lomba sih Bu, karena kalau di hari H juga pasti bingung juga ya mau kayak gimana, karena
imajinasi orang tuh kayak misalnya saya kadang mau ditambahin ini, mau ditambahin itu. Jadi kalau misalnya langsung mikir di hari H, pasti bingung nanti hasil akhirnya mau kayak gimana. Oke, jadi kamu mulai merancang-rancang konsep Konsep posternya, dasarnya aja isinya dulu, apa. ya kayak gitu. Pas hari H tinggal mempercantiknya atau Tinggal- buat aplikasinya Iya, ya. tinggal dituangin aja yang udah saya pikirin sebelum-sebelumnya kayak gitu. Oke, untuk Sheryl nih yang sudah biasa nyanyi ya, ini di SMA 16 sudah malang melintang ya, sudah sering menjadi pengisi acara nyanyi. Betul. Jadi sudah tidak asing nih para sobat siswa berprestasi, untuk Sheryl ini udah sering kita lihat ya. Ada persiapan khusus nggak kalau mau lomba seperti ini? Pasti ada, soalnya aku tiap ada acara ataupun lomba tuh harus banget latihan dari beberapa minggu yang lalu. Sebenarnya aku tuh udah latihan lagu ini tuh dari pas beberapa bulan yang lalu. Terus suka lagunya juga dan udah tahu gitu pasti di bulan bahasa tuh bakal pakai bahasa daerah. Aku juga Nah jadi orang pertama yang daftar. Dari situ aku manfaatin aja waktu-waktu luang aku buat latihan dan alhamdulillahnya pas hari hanya lancar. Iya, kebetulan kamu tuh bukan orang lagunya lagu Jawa ya. Iya betul. Terus kamu Ibu. bukan orang Jawa. Iya, aku orang Sunda asli. Sunda asli menyanyikan asli. lagu Jawa. Wow. Gitu. Kamu paham nggak apa yang kamu nyanyikan? Paham banget, Tahu ya. sangat paham. Ya harus menjiwai tonton isinya ya. Iya. Oke. Mau dong kita dengarkan Sheryl ya menyanyikan lagu Jawa gitu loh, lagu tradisional. Kita orang Sunda tapi kita juga harus mengenal budaya non Sunda ya, yang budaya beraneka ragam. Ya, silakan kita dengar suara Sheryl menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Ya, silakan Sheryl. Nih para sobat 16 pengen dengar juga. Jawa ya, Bu ya? Iya. Oke, ditunggulah sob, boleh. Pindho samudra pasang kang tanpa angenan, tresno kumring sliramu sayang, cahyaning bulan kang sumunar abyoring tawang yekti sliramu kang dadi lamun. Suaranya luar biasa. Wah, Sheryl kalau ibu dengar kayaknya ibu bisa mendayu-dayu banget ya. Keren ya. Suaranya keren ya para sobat 16 ya. Terima Mantap, kasih, memang Bu. layak jadi siswa berprestasi dalam bidang suara nih. Oke, untuk Raisa, boleh dong kita dengar. Ini Raisa ini bercerita storytelling dalam bahasa Inggris ya. Betul. Kalau tadi Sheryl ganti posisi dari orang sudah bernyanyi Jawa. Tadi Sheryl artinya apa itu ya? Lupa saya tadi. Tentang menceritakan apa tadi? Jadi lagu itu tuh nyeritain tentang seorang yang cuman bisa mencintai seseorang dalam lamunannya. Aduh, Jadi gak bisa dalam. diungkapin gitu perasaannya. Jadi memendam rasa. Iya betul Ibu. Aduh, siapa nih? Pengalaman aja. Pernah memendam rasa pada seseorang. Iya pernah. Oke, ya ke Raisa sekarang. Raisa, ayo kita dengar ya dalam bahasa Inggris ya, menceritakan. Coba cuplikannya aja, 1 paragraf 2 paragraf storytellingnya gimana? Coba Kayak bahasa Inggris ya, dicoba dikit. Oke. I'm telling some story that is live a little fox named Felix and a big and a hungry wolf, and one day they met in the deep of the forest. In that situation, the wolf is gonna eat the fox, but with his intelligence, Felix was think and bring the wolf into a thorny bush. And at the time, she told the wolf, but he told the wolf in the bush live a rabbit. With the hungry situation, the wolf is also serigalanya tuh langsung ke semak-semak berduri itu, dan pastinya dia kesakitan dan tertahan di situ dengan kondisi meminta tolong dan kesakitan. Dan dengan kondisi yang saat itu lagi serigalanya kesakitan dan minta tolong, dengan kepintarannya Felix itu kabur. Felix kabur meninggalkan, jadi dia selamat gak dimakan. Oke, jadi cerita katak dan serigala. Rubah. Oh, rubah.
Jadi cerita, katak, dan rubah. Rubah Oke. dan serigala. Rubah dan serigala, ya Allah. Bu Siti ini bahasa Inggrisnya harus belajar ya ke Raisa ya. Oke, keren-keren nih Om. Ada juara nyanyi, juara storytelling, ada lomba poster. Kita juga harus belajar tampaknya ya biar tidak ketinggalan. Oke, berikutnya nih, menurut kalian semua nih apa tantangannya kalau ikut lomba ini? Mau yang pertama, mau yang sudah kesekian kalinya, apa tantangannya nih kalau ikut lomba-lomba seperti ini? Tantangannya pasti yang pertama tuh adalah rasa takut dalam diri sendiri ya. Mau keberapa kali pun ikut lomba pasti ada aja rasa nggak percaya diri, takut, apalagi ngelihat lawan-lawannya yang udah tampil terlebih dahulu tuh pasti kayak wah keren banget nih, takutnya kalah dan segala macam, jadinya akan ngedown. Cuman tipsnya sih paling kayak harus percaya diri, ngelawan rasa takut dalam diri sendiri, karena ya gimana pun ya harus tetap maju. Kalau mau tahu apa yang bakal terjadi harus dicoba dulu. Melawan rasa takut. Betul. Oke, kalau Fahrizal gimana nih? Udah biasa sih IT Bu, saya biasa berbuat komputer, tapi pertama kali lomba poster gitu ya dan langsung menang. Apa nih tantangannya? Tantangannya sih untuk saya sebenarnya cuma saya emang harus terus berlatih ya Bu ya, karena saya juga ngelihat lawan saya, mereka tuh emang kelihatan sering buat poster kayak gitu, sering kayak ikut lomba. Mungkin ada beberapa juga teman saya yang kemarin ikut lomba, sering juga ikut lomba poster tapi belum belum waktunya menang mungkin ya. Iya. Paling kalau dari saya sih tipsnya untuk melawan hal itu tuh paling terus berlatih aja, karena kita juga kalau misalnya kita udah menguasai hal tersebut tapi nggak terus dilatih, pasti bakal lupa sama hal yang udah kita lakuin sejauh ini gitu. Terus berlatih, jadi asah terus kemampuannya ya. Betul Bu. Buat Sheryl gimana nih tantangannya kalau kamu lomba, walaupun sering tapi selalu ada itu ya usaha, tantangannya gimana nih? Kalau menurut saya sama sebelumnya kayak Fahrizal dan Raisya. Intinya sih gimana ya, kita tuh harus bisa ngelawan rasa takut di dalam diri kita. Harus percaya diri kalau kita punya potensi itu harus dikembangin gitu. Udah sih Betul. aja. Kita punya potensi harus mau berkembang ya. Dan setiap orang pasti punya potensi ya. Iya pasti Bu. Jadi di antara ke-9 kecerdasan tuh pasti salah satu punya lah, nggak mungkin ada orang yang pastilah kita Allah tuh menciptakan kita dengan kelebihan ya, dan itu kelebihan yang harus kita kembangkan. Oke, gimana nih pesan yang terakhir ya, pesan-pesan kalian nih buat para warga Siksin berprestasi yang lain. Ada pesan-pesan apa buat adik kelasnya, buat teman-temannya kalau ada lomba-lomba seperti ini? Kalau dari aku sih pesan buat kalian, jangan takut untuk mencoba hal baru, apalagi buat keluar zona nyaman. Keluar dari zona nyaman ya, yang nggak bisa lagu Jawa jadi bisa ya. Iya Ibu. Betul. Soalnya lagi suka aja gitu. Suka. Ya, nikmati aja prosesnya ya. Iya. Oke, Pak Rizal gimana nih? Ada pesan-pesan nggak buat warga Siksin berprestasi nih di luar sana? Jadi kalau menurut saya Bu, misalnya ada sesuatu lomba itu maupun di sekolah atau di luar sekolah, menurut saya mending ikut aja sesuai passionnya masing-masing, karena kita nggak tahu lewat lomba yang mana kita bisa menemukan hasil terbaik dari usaha yang kita kerjakan gitu. Betul, coba aja, ya, jadi ikut aja. Semua coba dulu aja, karena kita nggak tahu lomba atau usaha mana yang hasilnya terbaik untuk kita. Betul, coba aja. Raisa gimana nih pesannya buat warga Siksin berprestasi nih? Kalau dari aku pastinya mirip-mirip dari kayak Teh Sherly dan Kang Fahrizal. Harus dicoba, semua tuh harus dicoba, karena kalau misalnya nggak dicoba ya pasti nggak akan tahu gitu. Apalagi mungkin kalau misal pun ngerasa kayaknya aku nggak cocok, tapi kalau misalnya nggak dicoba kan nggak akan tahu juga. Jadi pastinya harus coba, harus ngelawan diri untuk kayak aku takut tapi coba aja, barangkali menang. Nah, ada ungkapan menang tuh bonus ya, tapi kita sudah menang melawan diri sendiri ya. Percaya diri, lawan rasa takut, coba aja. Yang penting Menang atau pengalamannya. nah itu pengalaman. Menang atau kalah itu
bonus ya, Fahrizal juga ya pertama kali ternyata menang gitu ya. Ya para 16 berprestasi demikian ya teman-teman, ini udah banyak pengalamannya, coba aja siapa tahu dari event-event ini keluarlah mutiara-mutiara dalam diri kalian semua. Loh ternyata saya bisa ya, seperti Sheryl, loh saya bisa loh bahasa Jawa gitu. Raisa misalnya, saya dulu debat, sekarang saya nyoba storytelling. Nah sekarang Fahrizal juga, aku biasa sih Bu utak-atik komputer, sekarang nyoba poster dan menang. Jadi berani mencoba. Oke, begini ya para warga 16 berprestasi, kita harus berani mencoba, berani melawan rasa takut dan percaya diri ya. Oke, terima kasih semuanya para siswa prestasi hari ini. Ada Raisa dari kelas 11, Fahrizal dan Sheryl dari kelas 12. Semoga pengalamannya, tips-tipsnya bisa bermanfaat untuk warga 16 berprestasi semua. Kita semua punya jargon loh ya, 16 Juara. Nah, semoga 16 juara, selalu juara dimanapun. Terima kasih semuanya.